Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dimanapun kita berada, selalu dalam keadaan yang sehat dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita lakukan Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama dan bait yang kedua, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih karunia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah Saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah sediakan hati kami, sediakan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengarkan dan renungkan dapat menjadi pedoman hidup yang baru untuk kami semua. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita lakukan Kidung Jemaat 233, bait 1 sampai baitnya yang kedua, Roh Kudus turunlah. Turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi
Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Nats Alkitab pada saat ini diambil dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua, terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin.
Tema renungan yang akan kita bersama-sama dengarkan pada saat ini ialah Roh Kudus melingkupi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, salah satu indikator kedewasaan seseorang ialah kesediaannya untuk memikirkan sesama. Memikirkan sesama di sini dapat kita maknai sebagai tindakan kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam praktik keseharian kita pada saat ini, masih banyak orang yang memilih menghindar dari tindakan tersebut. Terdapat berbagai alasan untuk menghindarkan diri dalam mewujudkan kasih terhadap sesama. Ada yang mengatakan masih belum sempat, ada pula yang mengatakan masih repot, tidak ada untungnya, dan beragam alasan lainnya. Namun saudaraku, mewujudkan kasih pada sesama mungkin sebagian besar memanglah repot. Repot dalam membagi waktu, repot dalam membagi tenaga kita, repot membagi pikiran kita, bahkan perasaan sering menjadi korban utama. Perasaan semakin dikorbankan ketika melihat orang yang dipikirkan, orang yang kita tolong itu tidak tahu untuk berbalas budi atau berterima kasih. Tidak jarang pula terjadi orang yang telah kita tolong membalas kebaikan yang telah kita berikan kepadanya dengan kejahatan. Seperti ada sebuah pepatah yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Belum lagi saudaraku, saat memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, pikiran kita bagi sesama, terkadang menjadi salah untuk dimengerti. Demikian hal-hal itu membuat banyak orang memilih diam dan kemudian abai pada sesama. Pengalaman diabaikan, mendapat balasan buruk meski sudah memberi yang terbaik, dan kemudian disalah mengerti, kerap dialami oleh Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-38 ini menceritakan hal tersebut. Di hadapan para penatua jemaat di Efesus, Paulus mencurahkan pengalamannya. Ia sudah melayani Tuhan melalui jemaatnya dengan sangat rendah hati. Dalam pelayanannya itu sangat berat pencobaan-pencobaan yang telah Paulus alami. Orang-orang Yahudi memusuhinya dan bahkan berniat untuk membunuhnya. Dalam pelayanannya itu pun, Paulus banyak meneteskan air mata akibat peristiwa-peristiwa yang dialaminya sangat menyedihkan dan menguras tenaga. Menjadi repot, diabaikan, mendapat penolakan, dan ancaman merupakan sebuah fakta yang dialami oleh Rasul Paulus. Meski demikian, Paulus tidak berhenti untuk tetap memikirkan sesama. Ia ingin hidupnya berguna bagi sesama. Kerinduannya ialah semakin banyak orang mengalami Tuhan melalui pelayanan yang Paulus berikan. Kapanpun dan dimanapun, Paulus ingin tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus melalui pelayanan pada sesama. Termasuk saat dirinya harus berpisah dengan jemaat Efesus untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Perjalanannya ke Yerusalem merupakan kehendak Roh Kudus. Saudaraku, mari kita lihat pada ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan bahwa Paulus merupakan tawanan Roh Kudus. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh hidup Paulus diserahkan pada Allah melalui Roh Kudus yang melingkupi seluruh hidupnya. Meskipun Paulus tahu bahwa perjalanannya melakukan pelayanan ke Yerusalem bukan tanpa risiko, akan tetapi ia tetap berangkat ke sana. Penjara dan sengsara sudah menunggunya, namun Paulus tetap berani dan sigap untuk menghadapinya. Roh Kudus yang melingkupi seluruh kehidupan Paulus membuatnya berani untuk menghadapi segala sesuatu. Dengan lingkupan kuasa Roh Kudus, Paulus tidak menghiraukan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk mempersaksikan berita Injil. Karena itulah Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya akan tetap melayani meskipun dalam pelayanan yang akan ia jalani begitu berat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tetap mewujudkan kasih pada sesama
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, merupakan teladan baik untuk kita nikmati dan praktekkan dalam kehidupan keseharian kita sebagai seorang hamba Kristus. Di tengah-tengah dunia yang butuh pertolongan Allah ini, maka kita dipanggilnya untuk terlibat dalam memikirkan sesama, untuk terlibat dalam menolong sesama. Rencana penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui panggilan dan pelayanan manusia bagi sesama pada umumnya selalu indah. Walau terkadang kita tidak memahami rencana itu sejak awal, namun pada akhirnya pasti kita akan mengerti. Seperti pernyataan Rasul Paulus, supaya kamu menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah yang dialami oleh Paulus. Penting merespon panggilan pelayanan dengan menjalankannya dengan segenap hati kita. Pelayanan dengan segenap hati akan terlaksana jika ada kerendahan hati, jika tidak mengeluh, jika melayani sekuat tenaga, dan menjaga agar motivasi yang kita lakukan tetap murni atau bukan mencari keuntungan semata. Marilah kita berlomba-lomba melayani dengan segenap hati. Jangan biarkan kesempatan dalam mewujudkan kasih yang diberikan pada kita hanya berlalu dengan sia-sia. Untuk itu, mari kita lihat sejenak firman Tuhan dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-58. Di situ mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Melalui nats ini dapat kita lihat bahwa telah tersedia upah bagi setiap kita yang setia. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jadikanlah Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi pusat dalam hidup kita, maka hidup bukan lagi kita yang hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Jadi apapun yang kita perbuat untuk Kristus. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dunia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengarkan tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan baitnya yang ketiga, "Datanglah ya Sumber Rahmat." Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kitab balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantelah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk tunduk dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala tuntunan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala bentuk perlindungan-Mu dalam peribadatan yang telah kami lakukan.
Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir, tidak sempat untuk meluangkan waktu mereka untuk beribadah secara virtual pada saat ini. Engkau yang mengetahui segala kondisi dan situasi yang mereka kerjakan. Kiranya Engkau selalu campur tangan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan bersama, yang telah kami renungkan bersama, dapat menjadi bekal persediaan guna kami menjalani sisa hari yang masih terus Kau anugerahkan untuk kami nikmati. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta yang tengah memimpin gereja kami pada saat ini. Kiranya Engkau selalu memberikan beliau kesehatan, kebijaksanaan, kesetiaan dalam melayani-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jauhkanlah bangsa kami dari segala macam mara bahaya, pertikaian, perpecahan. Kiranya Engkau selalu campur tangan dalam setiap masalah-masalah yang negara dan bangsa kami alami. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang akan kami tutup dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup ibadah ini dengan melakukan NKB 195, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua, kendati hidupku tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, mengajarku tersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah.